Bukan Kajia Jinavani, dia hamil di luar nikah. Baru saja dewasa, melahirkan di jalanan. Ibu. Sepertinya aku akan melahirkan prematur. Erketabamu Pekka? Ini bukan urusanku. Ngomong-ngomong, adikmu. Minta kartu grafis untuk game. Kami butuh 50.000. Ya, benar. Cepat transfer yuangnya. Ibu. Dia melahirkan di jalanan. Ya. Tidak malukah? Tuan Katen datang, cepat minggir. NAK. Ibu akan bawa kamu ke rumah sakit. Itu dia. Gina. Kami akan berikan semua uang untuk adikmu. Walaupun kamu juara di sekolah, ibu tak akan beri sepeser pun untuk biaya kuliahmu. Orang tuaku menolak membiayai kuliahku. Aku harus bekerja untuk cari uang. Halo, Tuan Katen. Tuan Katen. Nyonya Katen tua terus mendesak. Untuk cari pacar untuk Tuan. Tuan suka tipe perempuan seperti apa? Beritahu kriteria Tuan. Mernai dan sempurna. Kamu, bawa bunga-bunga ini ke ruang Zen nanti. Baik. Hei! Apa yang kau lihat? Tuan Katen pantang daging dan baca kitab Buddha tiap hari. Dia paling benci perempuan. Kamu baru saja dewasa. Jangan berpikir untuk cari perhatiannya setiap hari. Kalau tidak, dia bisa membuatmu hidup di neraka. Gary, kau baru 30 tahun. Kenapa hidup seperti kakek 300 tahun? Setiap hari bakar dupa dan salin kitab suci. Bahkan latihan kaligrafi. Keluargamu sangat kaya. Kenapa tidak menikmati hidup? Diam. Aku tak ingin mengganggumu. Tapi ibumu adalah ibu baptisku. Dia selalu mengeluh padaku terus-terusan. Katanya keluarga Katen adalah raja tak bermahkota di ibu kota. Tapi keturunannya sedikit. Dia takut tak ada yang mewarisi harta keluarga di masa depan. Dia ingin kau punya anak selagi masih muda. Gary. Lihat, berbagai jenis kecantikan. Pasti ada yang bisa menarik perhatianmu. Gary, ibumu adalah profesor senior di sekolah kedokteran. Dia secara pribadi membuat afrodisiak untukmu. Kali ini kau tak bisa menahan diri. Sepertinya afrodisiak khusus Gary mulai bekerja. Gary, angkat kepala. Aku tak percaya. Kau tak tertarik pada mereka. Kenapa tak perlihatkan tubuhmu pada Tuan Katen? Kilya. Gary,
Santai saja, jika tak suka yang ini, masih banyak kandidat lain. Ada kelompok lain di luar pintu. Akan kuantarkan mereka. Keluar. Keluar. Kau buta? Maaf. Maaf. Tak tahu sopan santun. Akan kuajarimu pelajaran. Keluar semua. Kamu tetap di sini. Tidak. Aku hanya ingin menaruh bunga di sini. Jangan takut. Aku mandi. Aku bukan wanita jalan. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Apa kau ingin menaikkan harga? Ini kompensasinya. Amble, kita sudah selesai. Jangan coba memerasku. Jangan ganggu aku. Gary. Gary. Kau baik-baik saja? Aku tak menyangka Gary bisa sekuat itu saat pertama kali berhubungan. Oh. Ya. Ini cek senilai 5 juta. Ini pembayaranmu. Uangnya bisa kau habiskan sesuka. Aku tidak bisa membiarkannya mengenaliku. Nanti dia akan mengira aku memerasnya dengan si baik. Ada apa dengannya? Kamu sudah baik mau menolongnya. Kenapa dia malah kabur? Tidak apa-apa. Panda, Emma, hari ini sangat dingin. Kenapa kamu di sini? kamu lupa pakai sarung tangan. Aku takut bunda kedinginan. Kamu sangat manis. Aku tidak kedinginan. Kondisi kesehatanmu lemah. Jangan keluar saat dingin begini. Panda, aku punya talasemia. Ini penyakit keturunan. Apa ayahku meninggal karena ini? Apa ini sebabnya bunda kerja keras untuk membesarkanku sendirian? Ya. Ayahmu sudah meninggal. Tapi jangan khawatir. Ibu akan cari uang untuk menyembuhkanmu. Emma, jadi anak baik. Duduk di kamar dan tunggu ibu. Ibu akan ajak pulang setelah kerja. Ok. Emma. Emma. Ibu, tidak sakit? Rumah sakit. Kita harus segera ke rumah sakit. Gary, dulu kau sering mainkan gelang manik giok itu. Kenapa bertahun-tahun tak kulihat? Itu membantuku memecahkan masalah. Kau bicara hal tak kupahami tiap hari. Emma, tahan. Sebentar lagi sampai. Kau kenapa? Hati-hati jalan. Maaf. Maaf, anakku sakit. Aku terlalu panik. Bagaimanapun, jangan langgar lampu merah. Ayo. Biarin dia lewat.
Minggir. Buka pintu. Maaf. Tidak boleh masuk. Emma. Anak ini menderita thalassemia mayor. Kami tak bisa hentikan pendarahan dan tidak ada sel punca hematopoietik yang cocok. Kita perlu darah tali pusat dari saudara. Di mana ayahnya? Jia. Tidak punya ayah. Dokter, kumohon. Tolong cari jalan keluar. Tolong selamatkan Emma. Kamu beruntung. Profesor Cotton dari Fakultas Kedokteran sedang memberi kuliah di sini hari ini. Pasti dia punya solusi. Aku akan lakukan. Pertolongan pertama dulu. Kamu bayar biaya pengobatan sekarang. Baik. Saldo tidak cukup. Saldo tidak cukup. Halo, Ibu. Emma sedang sakit. Aku sangat butuh uang. Bisa Ibu pinjamkan? Beban itu sudah seharusnya mati. Kenapa kau masih berusaha menyembuhkannya? Ibu, Emma ini, cucu Ibu sendiri. Jangan khawatir. Aku bersumpah, akan mengembalikan uangnya. Ibu. Hei, ada uang tidak? Kalau tidak, minggir, menyingkir dari sini. Aku tak ingin menyusahkan. Tapi untuk Emma, aku tak punya pilihan lain. Semuanya tolong beri jalan. Profesor Cotton, terima kasih untuk kerja kerasnya hari ini. Sama-sama. Tolong bantu saya, Carey. Apakah ada gadis yang cocok untuk Gary? Usianya 35 tahun, tapi masih jomblo. Dokter, aku tak punya uang untuk obati anak. Barang ini mungkin berharga. Apa Anda mau? Bukankah gelang manik giok ini, milik Gary? Gelang manik giok ini, milik putra saya, telah diwariskan turun-temurun, lebih dari 10 generasi di keluarga kami. Kenapa ada di tanganmu? Ayah anakku yang memberikannya. Anakku menderita thalassemia keturunan. Dia sedang di ruang gawat darurat. Aku tak punya uang. Jadi, hanya ini yang bisa kubayarkan. Bukankah ini penyakit keturunan keluarga Cotton? Gary lahir dengan penyakit ini. Kami butuh waktu lama mencari sel punca hematopoietik yang cocok. Apakah dia? Apa Anda ingin gelang manik giok ini? Apa ini cukup untuk biaya pengobatan? Aku tak butuh uang. Aku akan langsung menangani anak itu dan membayar semua tagihan pengobatan. Benarkah? Terima kasih. Aku akan membalas budi. Semuanya. Ikut aku ke ruang gawat darurat. Gary. Gary. Kau punya anak. APA. Apa kau berikan gelang manik cok kita ke seorang gadis? Jia melahirkan anakmu. Kau harus menikahinya. Aku Legipula. Dia cuma wanita penghibur. Dia tak layak jadi istriku. Hei, tunggu. Wanita penghibur apa? Wanita yang kau tiduri 5 tahun lalu. Bukan aku yang menyewa. Kau baik-baik saja? Tak kusangka Gary bisa subur saat pertama kali berhubungan. Oh, ini cek 5 juta untukmu. Ini pembayaranmu. Gunakan uangnya sesukamu. Sudah kukatakan aku bukan pelacur. Ayolah. Apa? Tuan Cotton memilihnya? Ya. Ada masalah? Dia itu, gadis baik-baik. Dia bekerja setelah ujian masuk kampus. Astaga, sungguh memalukan. Jangan sebarkan kabar ini. Bisa merusak reputasi Tuan Cotton. Aku khawatir merusak citra. Jadi kubendung masalah ini. Seharusnya kau tak sebut dia pelacur. Itu tidak adil. Ibu. Tolong bantu aku melakukan tes DNA. Aku di Hextor akan segera kembali. Ibu. Tolong bantu aku melakukan tes DNA. Aku di Hextor. Aku akan segera kembali. Baik. Akan segera kulakukan. Ya ampun, Hekar York meminta mas kawin sebesar $200.000. Kita masih kurang $100.000. Harus bagaimana ini? Gina hamil duluan. Sebelum menikah,
Sekarang tak ada yang mau menikahinya. Andai saja kita bisa dapat uang tunjangan nikah untuk York. Aku tak peduli. Ibu dan ayah, kalian harus carikan solusi. Baiklah, Tangga, jangan khawatir. Gina, punya anak. Kan, banyak orang susah punya anak sekarang. Pasti ada yang mau beli Emma. Kita coba. Jual dia. Uangnya pasti cukup. Hahaha. ide bagus. Pengganggu sialan itu. Akhirnya berguna. Suruh kakakku hamil. Ya. Kalau 1 kurang, suruh lahirkan 2. 2 kurang, tambah jadi 3. Uang akan mengalir, tanpa henti ke kantong kita. Kamu pintar. Gina. Beraninya kau. Kamu punya uang. Kenapa tak berikanku? Adikmu, berani beraninya kau pakai untuk obati si celaka ini? Ayah, apa yang kau lakukan? Ibu dan ayah, kalian mau apa? Ayah, ibu, sedang apa kalian? Kata dokter. Emma butuh oksigen dan infus. Dia tidak boleh keluar dari bangsal. Taruh dia di tempat tidur. Semuanya? Tolong aku, sini cepat. Aku neneknya anak ini. Dia gangguan jiwa. Dia mau membunuh anak ini. Ibu. Lepaskan aku. Aku mau ibu. Emma sekarat. Lepaskan dia. Anaknya sekarat. Incikeng jia. Jangan tunda pengobatannya. Gary. Hasil tes DNA sudah keluar. Dia anakmu. Dia sakit parah. Gadis itu membesarkan anaknya sendirian. Pasti sangat sulit. Cepat ke sini. Aku baru lulus SMA. Aku kerja di sini untuk cari uang, biaya kuliahku. Aku bukan pelacur. Aktingmu bagus. Carrie, kau benar-benar biadab. Gina dan Emma, kalian harus baik-baik saja. Emma, ini salah. Jika kau punya ayah, kau tak akan menderita begini. Aduh. Ayah, Ayah. Ayah Emma, memberikan gelang ini padaku. Ini terbuat dari giok. Ini sangat berharga. Aku akan memberikannya pada kembalikan Emma padaku. Bajingan itu, pasti tidak akan memberimu barang berharga. Pergi sana. Ibu. Ibu, lepaskan aku. Aku mau ibu. Emma, ibu akan menyelamatkan. Ibu akan menyelamatkan. Bu. Maafkan aku tidak kuat lagi. Astaga. Ada apa? Ya ampun, anaknya sekarat. Dia benar-benar sekarat. jangan khawatir. Kita bisa jual organnya. Ya, kita bisa jual organnya. Hahaha. Berani-beraninya kau, menyakiti keluargaku. Berani sekali kau, menyakiti keluargaku. Astaga. Apa kamu ayahku? Ya, Apa kamu datang untuk menyelamatkan kami? ya. Ayah, kenapa kau serahkan Emma padanya? Aku tak tahu. Tadi. Aku takut dengan ancamannya. Maaf, aku terlambat. Biar aku periksa Emma. Dia butuh pertolongan segera. Cepat. Serahkan anak itu. Sepetan. Mau bilang aku, wanita tunasusila lagi, itu tidak benar. Aku tak akan paksa kamu dengan Emma. Tak perlu jelaskan, aku tahu semuanya. Aku percaya padamu. Gina. Kau ini. Pengkhianat yang merugikan keluarga. Kenapa? Kau ajak Pezana untuk mengusir kami? Dasar pelacur. Hamil di luar nikah, anak haram itu tak berguna. Kenapa tak boleh kujual untuk uang? Kata-kata kejammu akan berbalik menghantui. Dengar baik-baik, jangan omong kosong. Aku tak percaya karma atau Tuhan. Tuan cotonlah Tuhan. York. Beraninya kau pukul anakku. Gina. Kau anak durhaka. Kau bayar selingkuhanmu. Bawa orang ke sini pukul kami. Tidakkah kau takut karma? Emma cucumu sendiri. Masa tiga bag ini? Aku ayahmu. Kau harus terima semua perbuatanku. Tangganya menyentuh aku. Potong tangan itu.
Untuk mulutnya. Tidak perlu disimpan. Berhenti memikulnya. Apa yang terjadi selanjutnya? Tidak pantas kau saksikan. Terima kasih. Istirahatlah. Aku yang jaga Emma. Tidak. Aku takkan tinggalkan Emma. Apa yang kau takutkan? APA kau berencana membawanya pergi. Saat aku tak ada? Lihat aku. Jangan khawatir. Aku takkan merebut Emma darimu. Mulai sekarang. Aku takkan menghilang dari hidupmu. Akan kulakukan yang terbaik untuk menjagamu. Saat ini belum ada sel punca hematopoietik yang cocok untuk Emma jika ingin menyelamatkannya. Cara tercepat adalah punya anak lagi. APA kau. Persedia melakukannya? Tidak. Aku menentang. Dasar kau, cara menyenangkan wanita saja tak tahu, bagaimana kau memintanya punya anak secepat ini? Gina, semuanya terlalu mendadak. Aku belum sempat menyiapkan hadiah untuk kamu dan Emma. Aku buru-buru menyuruh orang menyiapkan beberapa hadiah. Ini baru sebagian kecil saja. Villa di tepi pantai, mahkota kerajaan, taman hiburan, perhiasan Jayak set. Gembok panjang umur giok berlapis emas warisan kuno. Gina, tolong terima ini. Tidak. Aku tak bisa terima ini. Malam itu hanya kecelakaan. Aku tak akan memerasmu dengan Emma. Sekarang aku sudah tahu segalanya. Dulu. Aku salah paham pada. Maafkan aku. Gina, kesalahan kami membuatmu menderita begitu lama. Ini adalah kompensasi dari keluarga Cotton untukmu dan Emma. Apa yang kau inginkan dari bocah ini untuk menebus kesalahan? Kau boleh minta apapun. Bahkan jika kau mau bintang, aku akan menyuruhnya cari cara mendapatkannya untukmu. Aku tak mau apa-apa. Aku hanya berharap Emma bisa tumbuh sehat. Kau memang gadis baik. Mama. Emma, kau sudah bangun. Ada yang tidak nyaman? Apa dia papaku? Apakah dia ayahku? Ya. Aku ayahmu. Anak baik. Aku nenekmu. Nenek pasang gembok panjang umur ini. Cucu kita akan berumur panjang. Mama. Mama tak perlu membesarkanku sendirian lagi. Sekarang aku punya rumah, ada ayah, dan nenek. Ya. Emma. Sudah punya rumah sekarang. Kau juga punya rumah sekarang. Emma sudah sadar. Aku akan bawa dia pulang untuk dirawat. Selamat datang pulang. Gina, Mana Emma? tak perlu khawatir tentang dia. Sudah kuantarkan ke paviliun rumah sakit. Aku juga sudah datangkan dokter terbaik di negeri ini. Aku di sini. Kau bisa tenang. Ibuku profesor senior di Fakultas Kedokteran. Banyak dokter top di sini. Adalah muridnya. Oh begitu. Turunkan aku? Tidak. Dasar kurang ajar. Kau seperti kayu kering tersulut api. Biasanya kaku seperti biksu. Tapi saat Gina datang, langsung bersemangat. Aku belum mandi. Badan masih kotor. Aku bisa sendiri.
Kenapa tiba-tiba kamu mendekatiku seperti ini? Kamu harus cepat sembuh. Kita harus punya bayi. Untuk mengobati Emma. Sakit? Tidak. Kalau begitu, aku akan menjenguk Emma sekarang. Kamu tidak perlu menemaniku. Aku pergi sendiri. Tunggu. Kenapa bersikap seperti anak kecil? Kamu tidak bisa menjaga diri sendiri. Kalau jalan tanpa alas kaki, bisa masuk angin nanti. Ini. Sandal cadangan untuk tamu. Setelah makan, aku akan belikan sandal yang pas untukmu. Sandal seperti apa yang cocok untukku? Yang ada gambar kelinci atau anak kucing. Aku bukan anak kecil. Bagiku kamu tetap anak kecil. Emma. Sudah waktunya minum obat. Buka mulutmu. Minum air sedikit. Emma Camarilla. Ibu dan ayah, lihat. Nenek membelikan banyak mainan untukku. Terima kasih, Profesor Cotton. Kenapa masih panggil aku Profesor Cotton? Terasa terlalu resmi. Panggil aku Ibu. Ibu. Nah, baru benar. Bagaimana kondisi Emma? Kondisinya stabil. Perawatan standar. Bisa menahannya. Sampai anak berikutnya lahir. Terima kasih atas kerja kerasnya. Ayah dan ibu, cepatlah kasih adik laki atau perempuan. Aku tidak nyaman karena sakit ini. Lihat Emma. Dia anak yang sangat baik. Emma ada di sini. Kenapa melakukan ini lagi? Turunkan aku. Cengciannya. Akhirnya berhenti latihan kaligrafi. Aku senang dia menggendongmu. Aku akan menggendong, Emma. Ayo pergi. Aku akan ajak kamu. Belanja. Ayo. Tuan Cotton, staf tidak terkait sudah dipulangkan. Tuan dan Nyonya Cotton. Nenek Cotton dan Nona Cotton, selamat datang. Bukannya Catania, kita cuma mau beli sandal? Nyonya Cotton, sandal ini hadiah. Kita punya baju keluarga seri. Gina dan Emma coba. Tidak usah. Aku mau ibu dan ayah, pakai bersama aku. Tuan Cotton tidak akan pakai baju begitu. Aku akan mencobanya. Ya. Apa kita beli terlalu banyak? Tidak. Kamu dan Emma sudah banyak menderita. Barang-barang ini bukan apa. Hari ini melelahkan. Pergi mandi. Perlu bantuanku? Tidak perlu. Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku berhubungan intim dengannya secepat ini?
kamu sangat pemalu. Apa yang harus kulakukan denganmu? Untuk Emma, aku bisa melakukan apa saja. Jika bukan karena penyakit Emma, aku akan menunggu sampai kau jatuh cinta padaku. Emma, jangan nakal. Ibu ingin tidur lebih lama lagi. Bukankah semalam kau sudah cukup menyentuhnya? Maafkan aku. Aku tidak sengaja. Aku akan memberi Emma obatnya. Emma, waktunya minum obat. Ayah, kenapa denganmu? Kenapa ayah tidak membantu ibu mengusir nyamuk? Emma. Ayah akan lebih perhatian lain kali. Aku janji akan bantu ibu mengusir nyamuk. Emma, sudah waktunya minum obat. Ini obatnya. Emma, biarkan saya periksa. Kondisi Emma hampir sembuh total. Hebat, terima kasih, Nenek. Sama-sama. Ibu. Gary. Kalau bukan karena ayah, Emma sudah tidak tertolong. Bocah tidak tahu diri. Omongan apa itu? Kami hanya melakukan kewajiban kami. Ibu, jangan menangis. Semangat. Ayah, aku sudah sembuh. Boleh sekolah? Aku sangat ingin sekolah. Tentu. Kamu boleh melakukan apapun. Nanti kita antar Emma ke TK Eton Private, ya. Bukankah TK itu sangat mahal? Gina, jangan khawatir. Kami tidak kekurangan uang. Ibu dan Gary sudah sangat baik pada kami. Aku tak boleh meminta lebih dari hak. Aku akan urus sendiri pendaftaran sekolah Emma. Aku tak ingin menghalangi Gary menikahi wanita pilihannya. Gary, aku akan antar Emma untuk pendaftaran sekolah. Ayah bisa berangkat kerja. Mengapa dia masih menghindariku? Ini kartu bank. Ini data orang tua. Dan ini hadiah untuk guru. Baik, Ibu, Gary, kami akan pergi sekarang. Dadah, Nenek dan Ayah. Tara. Kau ikut lelang. Dan membeli batu giok hijau kekaisaran mentah, seharga 50 juta dolar. Untuk guru TK? Siap-siap lebih baik. Perlu pertimbangan matang. Kondisi Emma kurang baik. Jika guru lebih memperhatikannya, aku akan lebih tenang. Baik. Siapkan mobil. Aku akan ke TK Eton Private Noble untuk Pike Hurricane akuisisi. Mengapa? Apakah Cotton Group Berencana masuk ke industri pendidikan? Ya. Lebih baik jangan sampai orang luar tahu hubungan Emma dengan Gary. Bisa berdampak buruk. Permainan apa yang kau lakukan? Minggir. Aku buru-buru. Nona Shaw, ini hadiah untukmu. Naomi Lee, tas ini, Bernalijutan. Camarilla. Aku akan urus administrasinya.
Nona Shaw, ibuku duluan datang. Ayolah. Saya sudah baca data Anda. Ibumu hanya lulusan SMA. Data ayahmu tidak ada. Ting. Tidak akan menerima. Pengemis kecil dari keluarga rendahan. Pergi dari sini. Nona Shaw, walau saya cuma lulusan SMA, anak saya sangat pintar. Dan kami mampu bayar uang sekolah. Omong-omong, kami juga siapkan hadiah untuk Anda. Kenapa kasih batu sebagai hadiah? Kenapa Satpam bisa mengizinkan pengemis masuk? Ini kok bisa jadi batu? Apa tertukar? Padahal saya pegang terus dari tadi. Nona Shaw, pasti ada kesalahpahaman. Ini bukan batu biasa. Bu, tendanganku bagus kan? Aku mau ikut les sepak bola. Oak, nanti ibu beritahu ayah untuk daftarkan les sepak bola. Duduk. Kenapa kalian berbuat seperti ini? Harusnya minta maaf. Kalian dua pengemis, tak pantas dapat maaf dari anakku. Bu, usir mereka. Aku tak mau sekelas dengan pengemis. Kami bukan pengemis. Ayahku luar biasa hebat. Pengemis kecil, sudahlah berbohong. Ibumu pengemis, ayahmu pengemis laki-laki. Lepaskan Emma, dia sedang sakit. Dia bisa celaka jika dipukul. Dia cuma pengemis. Apa masalahnya jika kubunuh dia? 10 hari kemudian, Grup Cotton akan investasi 1 miliar Keskivi Koteko milikmu. Atas nama Putri Tuan Cotton, kami harap Anda bisa mengembangkan Eton menjadi TK swasta, kelas dunia. Merupakan kehormatan kami atas keputusan Anda menyekolahkan anak di sini. Bu Kapsek, ada masalah. Istri dan anak Tuan Cotton dipukuli. Apa? Kau tidak pantas jadi ibu. Kau tidak layak jadi guru. Berani-beraninya kamu membantah? Ayah, tolong aku. Jangan sentuh dia. Jangan berani-berani menyentuhnya. Handgun, Emma. Emma, Ayah, akhirnya kau datang. Aku terlambat. Kirim tim medis ke sini. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau mendorongku. Kau tahu suamiku siapa? Bully, tenanglah. Pria ini terlihat kaya dan terhormat. Mungkin dia orang penting. Lalu kenapa kalau dia orang penting? Suamiku adalah manajer grup Cotton, selain Tuan Cotton, yang merupakan penanggung jawab. Tidak ada yang bisa menyaingi suamiku. Beraninya kau membantah Bully. Perkaya tahu tidak Tuan Lee bisa membuatmu hidup di neraka. Aku sudah mengirim pesan ke suami. Dia akan segera datang. Jika kalian bertiga berlutut dan memberi 100 kali sujud, mungkin aku akan mengampunimu. Justru kau yang seharusnya berlutut dan bersujud. Siapa yang berani meminta istriku bersujud? Siapa yang berani meminta istriku untuk sujud dan bersimpuh? Sayang. Apa kau mengganggu istriku? Pecundang pengemis itu memukulku. Dia harus menerima konsekuensinya. Tenang sayang. Karena dia menyakitimu, aku akan balas dendam 100 bahkan 1000 kali lipat. Masih bicara omong kosong. Tahukah kau siapa yang kau hina? Mereka cuma pengemis busuk. Benar, mereka kasih batu sebagai hadiah. Sangat memalukan. Kalian tak beromyu. Batu giok hijau kekaisaran ini bernilai 50 juta. Batu giok hijau kekaisaran? Bukankah Tuan Cotton yang beli bulan lalu? Apa dia Tuan Cotton? Tidak mungkin. Tuan Cotton tak suka wanita. Mana mungkin punya istri dan anak? Dan kau, jangan kira bisa menipu di sini hanya karena dapat informasi. Kaun ngomong sembarangan. Benar. Ayahku tidak berbohong. Pengemis kecil. Kalian semua pembohong. Sebaiknya kalian menjemis di jalanan. Beraninya kau pukul istriku. Sayang. Kau. Siapa namamu? Aku tak takut memberitahu namaku. Aku manajer Cotton Group. Namaku Anthony Lee. Takut sekarang? Tangani dia.
Pecat Anthony Lee dari divisi pasar. Buat dia bertanggung jawab atas penyalahgunaan nama perusahaan. Aktingmu bagus. Kau panggil saja bisa pecat aku? Kau kenal suamiku, seluruh Cotton Group, Bergentang padanya. Maaf, aku tak kenal dia. Kau. Kepala HRD? Ya. Ini Anthony Lee. APA? Aku dipecat? Harus bayar ganti rugi 100 juta. Karena nodai reputasi perusahaan? Ini? Sayang, ada APA? Pasti ini, telepon penipuan, kan? Diam. Ini nomor telepon perusahaan kami. Tuan Cotton, kami buta. Kami menghina Tuan dan Nyonya Cotton. Saya pantas mati. Dasar yang nelje. Kalau bukan karena kau. Aku tak akan menghina Tuan Cotton. Tuan Cotton, ini. Semua kesalahan kami, mohon ampunilah kami. 100 juta terlalu besar, kami tak mampu membayar. Tuan Cotton. Ya. Ini semua salahku. Tuan Cotton. Apa yang ditanam, itu yang dituai. Kau tanggung sendiri. Mereka terlalu berisik. Cari sendiri jalan keluarnya. Pergi. Jangan ganggu Tuan Cotton. Ayo pergi. Dia ternyata Tuan Cotton. Jadi batu itu adalah batu giok hijau kekaisaran mentah. Emma, Kamu jahat. Aku tak mau kasih batu ke kamu sekarang. Emma, aku salah. Maafkan aku? Kamu dan wanita jahat itu. Sama-sama usik ibu dan aku takkan maafkan kalian. Tak pernah dengar Tuan Cotton sudah menikah. Emma pasti anak haram. Yang memalukan, setelah menghina dia dan ibunya, mending aku cari muka ke Tuan Cotton. Oh Tuan Cotton. Saat dia datang, tak beri info tentang Anda. Dia cuma lulusan SMA, lagi pula anak ini punya penyakit keturunan. Mungkin dia bukan Baroninnya Cow. Dia mungkin bukan anakmu, Baroninnya Cow. Bu Kepala, kenapa ibu memukul saya? Cepat minta maaf pada TN dan Nyonya Cotton. TN Cotton orang berkuasa. Dia mengontrol setengah jalur ekonomi dunia. Kalau dia tertarik pada kita, TK kita akan meledak bisnisnya. Cotton, saya akan pecat dia sekarang. Selain itu, saya akan umumkan pengumuman. Dia takkan bisa kerja di bidang pendidikan lagi. Bu Kepala, ibu kira TN Cotton tidak tahu niat tersembunyi ibu? Saya salah Cotton, mohon maafkan saya. Maaf New York. Cotton, maaf. NN Cotton, saya benar-benar tidak waras. Maafkan saya. Saya sudah sadar. New York. Cotton, saya minta maaf. NN Cotton, tadi saya tidak waras. Kau terlalu berisik. Keluar dari sini. Cotton, sudah saya usir semua. Investasinya. Kau yang pergi. Di mana data saya? saya lupa membawanya. Kau yang paling peduli soal Emma. Aku tak percaya kau lupa. Gina, kau masih membenciku. Aku khawatir ini akan memengaruhi. Dampak apa? Aduh. Ibu bodohku akan bicara sesuatu yang membuat ayah tidak senang. Ayah, ibu, aku kesakitan. Bisa kalian cium aku? Tentu. Tidak. Aku mau ayah dan ibu menciumku bersama-sama. Masing-masing cium satu sisi wajahku. Baiklah. Emma, kerja bagus. Tuan Cotton, Emma masih kecil. Dia belum mengerti. Dia sangat mengerti. Kamu.
Untungnya aku di sini. Aku akan menjaga cinta ayah dan ibu. Aku terburu-buru tadi. Aku harus beri dia waktu untuk menyesuaikan diri. Ada APA. Tangan ayah pasti kedinginan. Ibu, hangatkan tangan ayah. Tanganmu tidak dingin. Apa tidak nyaman karena tanganmu terlalu panas? Oh. Kamu baru pergi urus pendaftaran. Kenapa pulang dengan luka-luka? Sisipola. Ini sup buatanku sendiri. Kobala sisipai. Mama, kamu baik-baik saja? Apa mama sakit? Mama baik-baik. Bu, ini bukan. Karena sopmu. Kayaknya mama kena asam lambung. Ayo ke rumah sakit. Tak perlu ke rumah sakit. Turunkan Gina. Turunkan. Pelen-pelen. Hati-hati. Kamu lupa. Profesi ibumu? Dilihat dari gejalanya, Gina mungkin hamil. Aku akan punya adik? Emma, biarkan nenek periksa denyut mama. Oak. Gina hamil. Bagus. Penyakit Emma bisa disembuhkan. Aku tahu hari-hari ke depan akan berat bagi. Terima kasih sebelumnya. Tak akan berat. Mama Jane. Gary. Mereka siapa? Wendy, ingatanku buruk. Aku lupa kawakan. Pulang dari dinas hari ini. Gina, ini anak angkatku. Wendy Clark. Panggil saja Wendy. Ibuku suka mengangkat anak angkat senaknya. Jangan bicara sembarangan. Wendy. Ini istri Gary, Gina. Dan ini cucu kesayanganku. Emma. Emma, sapa Tante Wendy. Tant Wendy. Halo. Halo. Bu Jane, kapan Gary punya anak? Aku tak pernah dengar. Ini pertemuan pertama kita, tapi aku tak bawa hadiah. Tak apa-apa. Nanti saat Gina melahirkan, fine ya. Baru kasih hadiah sekalian. Apa? Masih ada di perutnya? Ya. Keluarga Cotton sangat diberkati. Selamat ya. Gary. Bawa Gina beli suplemen kehamilan. Belly yang terbaik. Boleh ikut? Boleh. Kau boleh. Lakukan yang kau. Silakan. Tunggu. Gary, kebetulan aku perlu riset, Pak. Aku ikut sekalian. Beri saran. Tuan Cotton. Cabang luar negeri grup Cotton bermasalah. Saya sudah sampai di pintu. Cepat keluar. Saya tunggu di mobil. Sebentar lagi saya sampai. Perusahaan ada keadaan darurat. Tidak apa. Pergilah kerja. Wendy akan antar saya dan Emma. Ya, Gary. Saya akan jaga Gina baik-baik. Dia hamil. Emma akan temani dia. Akan sulit kalau belanja sendiri. Lebih baik ada yang temani. Baik. Nanti saya jemput. Oak. Selamat bersenang-senang. Gina. Bagaimana kau dan Gary bisa kenal? Itu tidak sengaja.
Kecelakaan apa? Waktu itu Gary dibius. Oh, begitu. Ternyata Gary tidak cinta padanya. Dia hanya ingin bertanggung jawab. Berani-beraninya kau menggoda Gary. Aku akan memberimu pelajaran. Ini yang terbaik. Apotek pengobatan tradisional di kota ini. Konon leluhur mereka adalah dokter kekaisaran. Maaf. Hanya anggota level diamond ke atas yang boleh masuk. Aku tidak menyangka ada aturan seperti ini. Ini datang lagi orang tak berkecukupan. Kartu diamond. Ibu, silakan masuk. Gina, akan kubuat kamu paham. Jurang besar antara kita berdua. Gina, ayo pergi. Baik. Ini adalah 3 harta karun terbaik kami. Ginseng berumur 1000 tahun. Jammer Lingji Semiran. Dan bunga salju berusia seabad. Semuanya kualitas tertinggi. Jika dilelang, harganya bisa lebih dari 100 juta. Aku belum pernah lihat bahan obat semahal ini sebelumnya. Ternyata benar dia kampungan. Dia terkagum-kagum melihat semuanya. Ada suplemen untuk ibu hamil? Ada, Bu. Akan saya panggilkan dokter untuk memeriksa denyut nadi ibu. Mohon tunggu sebentar. Gina, kita jalan-jalan dulu. Baik. Ayo. Maaf. Dokternya sedang? Di mana ginsengnya? Di mana ginsengnya? Kempungan, kau yang mencurinya? Hahe kau, mamaku tidak mencuri apapun. Apa ada kesalahpahaman? Aku tidak mencuri ginsengnya. Benarkah? Berani sekali kau bilang tak mencuri? Dasar jalang. Kau pencuri. Kenapa ginsengnya ada di tasku? Apa kau mau bilang ini jadi makhluk halus yang masuk sendiri ke tasmu? Aku tak tahu apa yang terjadi. Wendy. Gina, kau benar-benar bodoh. Gary akan membelikan apapun yang kau mau. Masak mau mencuri? Wendy. Tadi kau ada di sampingku. Kau harus jadi saksiku. Aku tadi chatting dengan rekan kerja lewat tak perhatikan keadaan. Dasar lacur, setelah mencuri ginseng, kau tuduh orang lain? Akan kuajar kau baik-baik. Anilah. Ayah, tolong. Integrasikan data dan kirim ke saya. Nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Emma. Kalian merusak bahan obat di toko kami. Kalian berdua takkan mampu ganti rugi meski jual diri. Mama. Jangan ganggu mamaku. Kamu wanita jahat. Dasar anak nakal. Nanti aku habisi kamu. Pergi sana. Emma. Tidak. Aku hamil. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Besar nanti jadi pencuri. Keterlaluan kamu. Aku tidak mencuri ginseng. Kamu berbohong. Dan kamu. Dasar anak jahat. Jangan sakiti putriku. Perbalik, pergi ke mall. Apakah konferensi lintas negara itu akan dibatalkan? Semua pemegang saham sedang menunggu. Aku akan berbalik sekarang. Gina, lebih baik kau mengaku saja. Lagi pula ginsengnya masih di sini. Aku tidak mencurinya. Mengapa aku harus mengaku? Baiklah. Aku ingin melihat berapa lama kau bisa bertahan dengan keras kepala. Wanita jahat, jangan ganggu ibuku. Oh, kau perempuan licik. Akan kuajarimu. Tuan Cotton, Baroninnya kau menyukul keluargaku. Bawa dia pergi. Tuan Cotton, dia mencuri ginseng kami. Jadi, kuberi dia pelajaran. Andai ku ketahui dia keluargamu, aku takkan berani melakakannya. Gary, aku tidak mencurinya. Gary, aku yakin Gina tak bermaksud mencuri ginseng. Dia mungkin belum pernah lihat benda langka seperti ini, jadi tanpa sengaja masuk. Aku benar-benar tidak melakukannya. Aku tak tahu bagaimana ginseng bisa masuk ke tasku.
Dia tidak akan percaya pada. Dia akan mengira aku pencuri. Ayah, aku dan ibu selalu bersama tadi. Dia tidak mencurinya. Kau anaknya. Wajar kau membelanya. Beraninya kau menghakimi putri Tuan Cotton. Putri Tuan Cotton? Apa dia? Nyonya Cotton? Kau buta, kau tak mengenali Nyonya Cotton sampai sekarang. Gary, bagaimana kalau kita lupakan ini? Ini bisa merusak reputasi keluarga Cotton. Akan merepotkan jika ini jadi masalah besar. Ini bisa pengaruhi reputasi istriku. Aku tak bisa mengabaikannya. Periksa rekaman CCTV. Baik. Gary adalah workaholic. Tapi untuk wanita itu, dia datang saat jam kerja, dan mau meluangkan waktu untuk memeriksa rekaman CCTV. Tuan Cotton. Ini rekaman CCTV tokonya. Tuan Cotton. Ini rekaman CCTV toko. Saya sudah hubungi staf. Mereka sedang memperbaiki CCTV belakangan ini. Jadi, kita tidak bisa dapat rekaman hari ini. Aku sudah lama tahu CCTV di sini rusak. Sekarang, Gina akan dicap sebagai pencuri. Tidak ada bukti rekaman CCTV. Walau ginseng gak ada di tas istriku, kau tak bisa tuduh dia mencuri. Tapi saat itu tidak ada orang lain di toko. Apa nyonya ini? Yang menggembel Dan. Masukkan ke skiri kotes Nyonya Cotton. Omongan apa ini? Mana mungkin aku masukkan ginseng ke tas Gina? Dia cuma nebak-nebak. Kenapa kau heboh sekali? Gary, aku cuma tak mau kau salah paham. Aku tidak taruh ginseng di tas Gina. Sumpah demi Tuhan. Gary, percayalah padaku. Panggil polisi. Minta mereka periksa sidik jari. Gary, kau tetap tak percaya, ya? Aku percaya pada bukti, dan Gina. Aku cuma sementara tinggal di tempat Gary. Lebih baik jangan bikin konflik antara dia dan Wendy. Gary, lupakan saja. Tak apa asal kau percaya padaku. Aku tak pernah meragukanmu. Terima kasih. Aku tak peduli kalau orang lain salah paham padaku. Ayo pergi. Luka Emma harus segera diobat. Wanita itu? Tenang Gary. Akan kukirim orang urus dia. Dia mengertak Gina. Akan kubuat dia bayar 1000 kali lipat. Tuan Cotton, aku salah. Aku tahu aku salah. Aku tak bermaksud melakukannya. Kumohon ampuni aku, Tuan Cotton. Orang yang menabur kejahatan akan menuai bencana. Aku tahu aku salah. Aku salah. Aku tak bermaksud melakukannya. Kumohon ampuni aku. Gina, aku takkan melepasnya. Pada siapapun. Sejak saat itu, pangeran dan putri hidup bahagia selamanya. Kenapa tidak tidur? Ayah, kenapa orang selalu mengganggu ibu dan aku? Saat ayah pergi? Ini salah ayah, aku gagal melindungimu. Aku tidak akan pergi ke perusahaan. Aku akan tetap di sisimu. Tidak. Kita tidak boleh mengganggu pekerjaan. Aku bisa kerja dari rumah. Bagaimana kalau begini? Kalau kamu khawatir dengan kami, aku dan Emma akan ikut ke perusahaan besok. Kami akan tetap di dekat. Bagaimana menurutmu? Kamu setuju? Tentu. Aku ingin ke sana dan belajar banyak hal. Aku takut kamu tidak mengizinkan, karena pendidikanku rendah. Karena kamu ingin pergi, kapan saja boleh. Ada satu lagi. Permenton Kessel. Ini pertama kalinya, dia memintaku sesuatu. Kita tidak perlu mengungkap hubungan kita di perusahaan. Aku ingin belajar sebagai karyawan biasa. Apa kamu ingin menjauh dariku, seperti itu? Tidak, bukan. Aku tidak. Baiklah, aku mengerti. Aku menghargai keputusanmu. Sudah lewat. Emma, tidurlah cepat. Ibu, ayah tidak senang. Coba hibur dia. Apa dia tidak senang? Karena aku mau ke kantor? Mama. Kenapa mama nggak ngerti? Mama tidurnya nggak nyenyak? Tidur yang cukup. Nanti mama akan mengerti. Mau kemana? Mama, tidur nyenyak sama papa ya.
Dia bahkan gak mau balik ke kamar? Lagi pikir apa? Kukira kamu marah. Aku memang sedikit kesal. Maafkan aku. Aku tahu ini salahku. Aku benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain kamu. Gimana aku bisa marah sama kamu? Aku tadi ambil obatmu. Biar aku saja yang lakukan. Nggak boleh. Aku yang akan lakukan. Oke. Ayo kita tidur. Tunggu. Olesin minyak kehamilan dulu. Tidak perlu. Saat hamil Emma dulu, aku tidak pakai barang semacam itu. Tapi sekarang ada aku. Jika orang lain punya, kau juga harus punya. Bahkan jika mereka tidak punya, kau tetap harus memilikinya. Aku akan melakukannya sendiri. Bersikap manislah, jangan bergerak. Tidak. Kita tak boleh berhubungan. Di 3 bulan pertama. Jangan khawatir, aku tahu batasan. Tak akan kulukaimu. Jangan takut. Tuan Cotton adalah orang penting. Di ibu kota, tapi dia sendiri yang mengoleskan minyak kehamilan untuk. Sudah selesai, aku akan mengoleskannya besok malam. Aku mau mandi, kau tidur saja dulu. Bukankah baru saja mandi? Ya. Baik. Baik, aku mengerti. Cepatlah mandi. Besok kita harus bekerja. Emma, kerjakan PRMU di sini. Ibu pergi kerja dulu. Oke, Ibu. Jangan khawatirkan aku. Aku akan menunggu ibu di sini. Anak baik. Hei, kamu dari departemen mana? Kenapa ada anak di sini? Tax Supervisor. Saya karyawan baru. Nama saya Gina Fani. Gadis itu putri saya. Anda cuma lulusan SMA. Bagaimana bisa masuk ke sini? Tahu tidak ini tempat apa? Dengan ijazahmu. Pantasnya cuma bersihkan toilet. Kenapa? Mau duduk di kantor nikmati hidup enak? Jangan marahi mama saya. Dia orang terbaik di dunia ini. Siapa yang izinkan bahwa dia masuk? Tax Supervisor. Emma anak penurut. Dia akan diam di kamar dan mengerjakan PR. Tidak akan ganggu saya papan. Kau pikir saya percaya? Ini perusahaan, bukan rumahmu. TAPI. Tapi apa? Keluar. Keluar. Dia buta huruf meski punya ijazah SMA. Siapa yang bantu dia masuk perusahaan kita? Memalukan. Saya yang terima dia. Pak Cotton. Berani-beraninya kau dorong dia. Cotton, aku tak tahu kau izinkan dia kerja di sini. Kalau saja aku tahu, aku tak akan berani bersikap begitu. Benarkah? Semua yang bersikap kasar padanya. Gajinya dipotong 6 bulan. Sedangkan kau diturunkan jabatan, jadi staf biasa dan dikirim ke skiviko akhrane. Cotton. Bawa Emma istirahat di sana. Baik. Ayo pergi. Gina. Maafkan kejadian tadi. Aku minta maaf padamu. Sudah tak apa. Gina. Apa hubunganmu dengan Cotton? Jia ayahku. Emma, ini lingkungan perusahaan. Kau tak boleh berbicara sembarangan di sini. Aku dan Ten Cotton saudara jauh. Gina, kau mau kerja di sini? Ya, aku ingin belajar di sini. Aku akan kirim laporan ke G. Nanti kita bicara lagi.
Oh, dengar ya. Katanya. Katen dan Wendy itu kekasih masa kecil. Kalau saja Ibu Katen tak mengangkat Wendy sebagai anak angkat, mungkin mereka sudah menikah. Katen tak pernah tertarik wanita. Apa karena dia ingin jaga kesucian untuk Wendy? Pasti itu sebabnya. Ayo pergi. Ternyata dia sudah punya seseorang yang disukai sejak lama. Gary, laporan sudah selesai. Tolong ditinjau. Nanti akan saya periksa. Kamu boleh keluar sekarang. Ada APA? Gary, aku dapat 2 tiket konser. Dia musisi favoritmu. Kursinya di barisan depan. Mau ikut dengan aku? Konsernya jam berapa? Gary, kamu mau ikut? Sudah lama sekali, tapi belum pernah kencan dengan Gina. Mungkin dia suka konsernya. Harganya berapa? Aku suruh Rock transfer uangnya. Gary baik sekali. Dia tak mau aku bayar tiketnya. Ngomong-ngomong, bisa carikan 1 tiket lagi? Aku mau ajak Emma. Gary, kamu mau pergi bersama Gina? Saya pa lagi kalau bukan aku? Gary ingin bertemu denganmu. Tante Wendy serem sih. Jangan asal ngomong. Wah, luas sekali di sini. Pak Cotton, ada yang bisa saya bantu? Kamu tidak perlu jadi orang asing. Ini ruang privat yang kubuat khusus untukmu dan Emma. Kamu mau kita minum teh di kantormu? Apa kamu tidak puas? Kalau iya, kubikin yang baru. Jangan. Aku sangat puas. Kalau begitu, silakan duduk. Ayo pergi. Gina. Koki Hotel Bintang 7, Aciu, membuatkan makanan bergizi untukmu. Dia juga membuatkan camilan untuk Emma. Terima kasih. Enak? Ya. Gary, apa pantas melakukan ini di kantor? Gina. Jangan khawatir. Ini ruang pribadi. Staf tidak bisa melihatmu di sini. Ini hari paling bahagia. Pernah. Kamu anak yang suka makan. Gary. Emma suka Cokelet. Gina lebih suka makanan ringan. Misalnya, pudding caramel. Siapkan pudding caramel sebagai hidangan untuk rapat hari ini. Wah, apa hari ini hari perempuan? Pak Katen sampai meminta orang menyiapkan puding karamel. Wah, puding karamel. Makanan penutup favoritku. Wendy adalah cinta sejati Pak Katen. Dia terlalu perhatian padanya. Bahkan camilan sore hari disesuaikan untuk Wendy. Ya, hal seperti ini belum pernah terjadi. Kalau bukan karena Wendy, kita takkan bisa makan puding mahal seperti ini. Semua orang merasa aku lebih cocok untuk Gary. Sebaiknya kamu pergi dari keluarga Katen dengan anakmu itu. Ayolah, kenapa kamu tulis begini? Sudah berulang kali kubicarakan. Ini sederhana, kenapa tak bisa dilakukan? Ini bukan salahku. Gary. Sekarang banyak gosip yang beredar. Kenapa tidak? Jelaskan hubunganmu dengan Gina, nanti dia salah paham. Tidak usah buru-buru, kita lihat caranya menangani ini. Andai saja aku tidak tidur dengannya malam itu, aku takkan mencari penghalang di antara mereka. Lihat, Gina sama sekali tak bisa melawan. Dia marah sampai hampir menangis. Sudah kukatakan berkali-kali. Pak Katen. Gary. Duduklah di sampingku.
Mari mulai rapat. Gina cuma lulusan SMA. Dia tidak pantas. Gary, akan kubuktikan. Akulah yang pantas duduk di sampingmu. Ya ampun, aku ingin muntah. Aku yang bertanggung jawab atas proyek ini. Akan kuperlihatkan perkembangan proyeknya. Rapat ditunda. Apa mungkin? Apa aku berhalusinasi? Tuan Cotton benar-benar membawa Gina pergi. Kenapa? Wendy, bukankah kau teman masa kecil Tuan Cotton? Kondisi Gina memang lemah. Lagi pula, mereka saudara jauh. Dia berasal dari desa terpencil. Meski Gary tak minta aku merawatnya, aku akan tetap lakukan. Wendy pantas jadi gadis keluarga terhormat. Dia sangat dermawan. Ibu baik-baik saja? Aku baik. Emma, jangan khawatir. Kenapa kau bawa aku keluar ruang rapat tadi? Ini akan memberi pengaruh baik. Kau. Kenapa kau halangi aku melihatnya? Karena kau masih anak-anak. Tidak. Aku sudah dewasa. Aku boleh melihatnya. Emma ada di sini. Bagaimana bisa kau bertindak begitu? Ingat, kau selalu yang paling penting. Dia Baik, aku paham. Tapi jangan lakukan di depan Emma lagi. Besok malam ada konser di Teater Grand. Kamu tertarik? Aku belum pernah ke konser. Mau ikut denganku? Kenapa tidak ada tiket untuk Emma? Masa tidak ada tiket untuknya? Aku akan minta Paman Rock membelikan. Aku tidak mau jadi. Orang ketiga. Ayo Emma, Marie Pergi, jangan gangguan sedang kerja. Tidak. Aku mau main dengan papa. Kalian berdua bisa tinggal di sini. Tidak. Khawatir mengganggu pekerjaanmu. Ayo pergi, Emma. Jangan ganggu ayahmu. Gary ternyata memberi tiketku padamu. Akan kuperlihatkan, kau tak pantas mendapatkannya. Wah, Gina. Bukankah ini resital piano? Sir Douglas? Dia maestro piano. Ya. Aku tak menyangka kau tertarik pada musik klasik. Selama ini, hanya Gary dan aku yang punya minat di bidang ini. Oh, kau suka Mozart? Variasi D minor? Atau rondo A minor? Aku tak terlalu paham. Kenapa bisa? Lalu biasanya dengar musik apa? Aku jarang dengar musik. Tapi akhir-akhir ini, Gary memutarkan musik untuk edukasi prenatal. Aku tak banyak tahu. Sayang sekali. Musik itu, untuk yang paham cara menghargainya. Gina, jangan dipikirkan, bukan maksudku kau tak paham musik. Aku ingin ikut pergi juga. Tapi tiketnya terbatas. Setelah ku beri tiket ke Gary, aku tak bisa ke konsernya. Tiket itu punyamu? Ya. Kalau begitu, aku baru ingat, ada urusan besok malam, tak bisa ke konser. Ambil saja tiketnya. Lagi pula aku tak paham, jika ikut, Gary bisa malu. Jika ku beri Wendy, Gary bisa diskusi musik dengannya. Benarkah? Kau baik sekali. Tapi, kalau Gary tak, kau memberiku tiket, dia akan marah dan tak mau pergi. Dia paling suka musisi itu. Gina, jangan beritahu dia, kalau kau tak mau ke... Kalau dia sampai di teater, dia pasti akan masuk ke konser. Baik. Oh. Begini, aku tak enak badan. Hari ini aku tak ke kantor. Tak enak badan? Di bagian mana? Cuma lelah biasa. Karena hamil, aku terus mengantuk. Kau saja yang ke kantor, aku kerja dari rumah. Oh, Takuza. Aku baik-baik saja. Kau harus ke kantor. Ini tiket konsernya. Nanti sore kau bisa langsung ke sana. Aku suruh supir mengantarku. Lebih menghemat waktu. Ada APA? Kau tak bisa melihatku lama-lama. Kau akan merindukanku?
Tentu aku akan merindukanmu. Aku akan kirim pesan. Sudah waktunya bekerja. Nanti kau terlambat. Jaga diri baik-baik di rumah. Sampai jumpa. Anda kepala Cotton Group, tak kusangka Anda. Suatu hari khawatir terlambat. Istriku sangat disiplin waktu. Bonus akhir tahun akan dipotong kalau terlambat kerja ke depannya. Seharusnya aku tak usah bicara. Mama, kamu tidak sakit. Kenapa bohong ke ayah? Kamu tidak mau ke konser? Karena, aku tak paham musik klasik. Dia harus pergi dengan yang menjadi. Aku tidak mengerti. Dunia orang dewasa memang rumit. Gary. Ini pertama kalinya aku melihatmu perhatian ke seorang wanita. Bagus kalau dulu kamu dengar aku. Bertahun jadi mong sia-sia. Dia satu-satunya yang kuperhatikan. Pria keluarga Cotton setia pada pasangannya. Kamu murisnya. Gina, kenapa di sini sendirian? Gary, kamu baik sekali. Membelikanku bunga. Hei, Gary. Konser akan segera dimulai. Ayo masuk. Aku akan tunggu Gina. Dia tidak memberitahu. Dia tidak datang. Dia memberiku tiketnya. Gary, konser akan segera dimulai. Karena kau sudah datang ke sini, mari kita nikmati bersama. Gina tidak ada di sini. Aku tak mau menonton konsernya. Gary, meski kau tak menyukaiku sekarang, aku yakin kau akan jatuh cinta padaku nak. Ibu, sejak kapan membuka buku terbalik begini? Ibu, sedang memikirkan ayah? Tidak. Anak-anak jangan ikut campur urusan dewasa. Ibu hanya melamun saja. Ibu, terima kasih. Kenapa? Di buku tertulis. Kadang orang bicara bertentangan dengan hatinya. Baru sekarang aku mengerti maksudnya. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Ten kata. Anda dipecat. Tidak, jangan. Jangan menyusahkan mereka. Aku hanya ingin mencari kegiatan. Kamu tidak merasa sakit sekarang? Tian Cotton. Tidak. Mengapa kau beri tiket ke Wendy? Aku tak paham maksudmu. Katakan yang sebenarnya. Gary. Jarak antara kita terlalu jauh. Antara kita sangat berbeda. Baik visi maupun status sosial. Aku tak pantas untukmu. Asal-usul tak bisa dipilih. Bagaimana kau menolakku? Karena alasan seperti ini? Mengapa kau menangis? Jadi, kau tidak menjaga keperawanan untuk Wendy? Aku tidak pernah. Aku tak pernah jaga keperawanan untuk siapapun, tapi kau membuatku tak bisa mengendalikan diri.
Halo? Apa? Orang tua Gina sedang mencarinya kemana-mana. Kirimi aku alamat orang tua Gina. Aku akan membayarmu untuk informasi. Apakah pacarmu, preman? Karena kami tak mampu beli mas kawin, kami mundur dari lamaran ini. Kenapa dia bawa orang, hancurkan rumah kita? Aku tidak tahu, ayahnya anggota geng. Kalau saja aku tahu, tak akan melamarnya. Ini semua kesalahan Gina. Kalau dia tidak hamil di luar nikah, kami bisa menikahkannya dan dapat uang banyak. Ngomongin dia sekarang buat apa? Kami pun tak tahu dia pergi kemana dengan Sie bengsat itu. Cari Gina ya. Dia sekarang hidup enak bersama Tuan Katen. Hidupnya mewah. Kurasa dia tak pernah ingat kalian. Kamu ini. Siapa? Tak perlu tahu siapa aku. Aku datang kasih tentang Gina. Dia kerja di Katen Group. Pulang kerja jam 5.30 sore tiap hari. Kalau nunggu di depan kantornya, pasti ketemu. Kami tak berani. Waktu itu Tuan Katen pukuli kami. Tuan Katen tunanganku sejak kecil. Tapi Gina merebutnya dari. Dia masih cinta padaku. Tapi Gina hamil anaknya. Dia tak tega lukai sendiri. Makanya dia mau kalian bantu singkirkannya. Kalau sudah beres, dia akan beri hadiah. Tuan Katen memperlakukan Gina dengan sangat baik. Apa dia tertarik padanya? Tapi Gina sedang hamil, dan dia punya seorang anak perempuan. Kamu tidak tahu apa-apa. Mungkin Tuan Katen suka wanita hamil. Fokuslah pada pekerjaanmu. Gina, jangan sok suci. Hari baikmu akan segera berakhir. Dasar gadis jahat. Aku sudah lama mencarimu. Ibu, apa yang kau lakukan? Kudengar hidupmu nyaman. Kenapa kau tidak peduli pada kami? Sakit, ibu, lepaskan aku. beri kami 5 juta. Atau ku buat kamu menderita. Aku tidak punya banyak uang. Kamu benar-benar tidak tahu terima kasih. Berani sekali kamu berbohong. Kamu sudah berhubungan dengan Gary Cott. Pasti kamu punya uang. Cepat keluarkan. Uang itu milik Gary. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kamu tidak tahu berterima kasih. Kamu sudah menjadi kaya. Sekarang kamu tidak perlu khawatir apa-apa. Tahukah kamu betapa sulitnya hidup yang kami jalani selama ini? York tidak bisa membayar mas kawin, jadi pacarnya memukulinya dan mengobrak-abrik rumah kita. Gina, jangan ngomong sembarangan. Cepat berikan uangnya. Ayah, Ibu, York, aku benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Kamu tidak punya hati. Aku sudah bekerja keras membesarkanmu. Enika balasanmu? Tuan Katen. Kami tidak melihat Nyonya Katen. Gary, ini darurat. Ada orang yang memukuli Gina di lantai bawah. APA. Ayah, berhenti memukulku. Aku hamil. Apa? Kamu hamil lagi? Gina, kamu babi betina ya? Kalau dulu kamu tidak hamil, kamu sudah menikah. Dan kita tidak akan kekurangan uang sekarang. Aduh. Berhenti memukulku. HMPH. Aku akan terus memukulmu, gigit saja aku. Gina. Gary, bayarnya. Selamatkan bayarnya. Teman-teman. Tidakkah kau tahu peraturannya? Bukankah Tuan Katen suruh kita lakukan? Ah, Gina. Dasar jalang.
Bawa mereka pergi, lepaskan aku. Apa yang akan kalian lakukan? Segera kau tahu. Gary, perutku sakit. Aku takut. Aku takut bayinya akan. Tidak. Akan kulindungi kau. Kau dan bayi akan baik-baik saja. Tuan Cotton, ada kemacetan di depan. Pewter balik. Cotton, Cotton. Bagaimana kondisi bayinya? Bayinya baik-baik saja. Tapi di trimester akhir kehamilan, risikonya akan semakin tinggi. Kondisi ini, Cotton, sangat kritis kali ini. Untungnya, Anda segera membawanya ke RS. Kalau tidak, Lanjutkan. kami sudah beri suntikan progesteron. Dia harus dirawat untuk observasi. Anda boleh pulang sekarang. Ini semua salahku. Seandainya aku keluar perusahaan lebih cepat, ini tak akan terjadi. Jangan menyalahkan diri. Ini bukan kesalahanmu. Ini kesalahan mereka. Dokter, di mana bayiku? Maaf, Nu, Cotton, bayinya tidak tertolong. Tidak. Bayiku hilang. Gina, kamu baru mimpi buruk. Bayinya baik-baik saja. Benarkah? Benar. Mengapa aku bohong? Ayo, istirahatlah. Cotton, kondisi fisik Cotton sudah stabil, tapi dia punya fobia. Jika ingin menyembuhkannya, dia harus hadapi sumber ketakutannya langsung. Sempurna? Gary, kenapa kau bawa aku ke sini? Nanti juga kau tahu. Gina, Gary, mereka semua ada di dalam. Ayo masuk. Ayah, Ibu, York. Kenapa kalian di sini? Tuan Cotton. Gina tidak layak untuk. Kami hanya mencoba meringankan bebanmu. Gary, aku ingin pergi. Mereka terus menyiksa. Apa kau tidak ingin melawan? Aku tidak bisa. Jangan takut. Aku di sini. Gina, pakai ini. Pegangannya sudah kubungkus. Tidak akan melukaimu. Ayo. Jangan takuti dia. Gina, ada yang ingin kau katakan pada mereka? Ibu. Jangan panggil aku ibu, Gina. Kau anak tak tahu terima kasih. Kalau kami sampai mendapat sedikit saja celaka, aku akan bunuh bayi dalam kandunganmu setelah keluar dari sini. Benar? Sudah sampai segini masih. Mau perlakukan aku seperti ini? Apa salahnya kami memperlakukanmu begini? Kau anak perempuan. Kau lahir untuk berkorban, untuk adik laki-lakimu. Iya. Aku belum dapat istri sampai sekarang. Ini semua salahmu. Kenapa? Kenapa aku harus mengorbankan segalanya untuk York? York tak perlu lakukan apa-apa. Tapi dia bisa nikmati yang terbaik. Aku yang kerjakan semua pekerjaan rumah. Tapi aku tidur di kasur keras dan makan sisa makanan. Saat York berbuat salah, aku yang dihukum. Kalian juga orang tua. Tapi kalian tak pernah menyentuhku. Aku bahkan curiga. Aku bukan anak kandung kalian. Diam. Saat melahirkan Emma. Musim dingin yang menggigit. Aku hidup sendirian. Kalian tak tanya keadaanku. Bahkan kalian mau jual dia. Saat dia sakit, aku hamil.
Tapi kalian tendang dan pukul aku. Kalau Gary tidak datang tepat waktu, aku sudah keguguran. Sekarang masih mengancamku. Seperti ini. Aku yang melahirkanmu. Aku yang besarkan kau. Kakak, aku sudah dengar kata-kata ini selama lebih dari 20 tahun. Sekarang kita sudah square. Baik. Karena Gina sudah sampaikan semua, tak perlu biarkan kalian hidup. Saat kau menganiayaku semena-mena. Pernahkah kau bayangkan hari ini akan tiba? Gina. Ini bukan salahku, ini salah ibumu. Dia lebih suka anak laki-laki. Kumohon ampuni aku. Aku berjanji akan memperlakukanmu baik di masa depan. Hah? Memelukan. Kau selalu bilang, dia beban yang merugikan. Kau halangi aku merawatnya. Seandainya tidak, aku pasti sudah memperlakukannya baik. Lagi pula, aku yang melahirkannya. Gina, aku tahu salah. Tolong jangan bunuh aku. Mereka suruh aku menggertakmu. Mereka yang menyuruh. Aku penakut dan tidak bijak. Aku tidak tahu apa-apa, Gina. Ucapan kalian membuatku muak. Gary, apa kau anggap aku terlalu lemah? Kau tidak lemah. Kau terlalu baik hati. Kau terlalu memikirkan perasaan orang. Kau punya jadi tak masalah jika kau tidak kuat. Gina, kau selamat lagi. Terus kenapa? Mama Jane. Ibu Jane. Wendy, ada apa? Aku tadi sendirian di rumah. Aku melihat pria menyusup masuk untuk mencuri. Dia membawa pisau. Aku sangat takut sampai lari keluar. Kalau terlambat 1 menit lagi, aku pasti sudah dibunuh. Sudah tidak, tenang saja. Wendy, jangan takut. Gary, cepat kirim orang ke rumah Wendy. Pastikan pengkirinya ditangkap. Baik. Ibu J, aku tidak berani tinggal sendirian di sana sekarang. Bolehkah aku menginap di sini beberapa hari? Tidak boleh. Aku akan mengatur suite untukmu di hotel grup Kata. Fasilitas dan keamanan kami terbaik. Tapi aku tidak mau tinggal sendirian. Ibu Jane, aku sangat takut. Wendy adalah anak angkatku. Kenapa dia tidak boleh menginap di sini beberapa hari? Sudah, putusan tetap, antar Wendy ke kamar tamu untuk istirahat. Ibu Jane, ibu yang terbaik. Aduh, sakit. Gary, aku tidak bisa bangun sendiri. Bisa tolong aku? Gary, aku sepertinya demam. Seluruh tubuhku terasa panas. Aku tidak ada tenaga sama sekali. Bisa tolong aku? Kalau sakit, pergi ke dokter. Gary, bisa tolong aku? Gary, tahukah kau? Aku sudah lama mencintaimu? Jangan menjijikkan. Keluar dari sini besok. Gina, kamu sudah bangun. Kamu mencari Gary? Ya. Gary pergi dinas. Ibu Jane ke salon kecantikan. Tahukah kamu? Semua art di sini
Dipecat karena kamu? Tapi mereka dapat uang pesangon besar. Tapi sekarang harus bagaimana? Banyak bajuku belum dicuci. Bajuku harganya selangit. Kalau pakai mesin cuci, pasti rusak. Tapi tidak mungkin dibiarkan. Bau menumpuk. Kamu bisa mencuci baju? Bisa ajariku? Baik. Benarkah? Asyik, aku antar kamu ke sana. Lihat. Ini baju. Hei. Kenapa pakai air panas? Bajuku harus dicuci pakai air dingin. Nanti rusak. Tapi sekarang musim dingin. Terus kenapa? Gina, kan kamu dari keluarga miskin. Dulu cuci baju pakai air panas saat musim dingin. Art lama sudah dipecat semua. Tapi penggantinya belum datang. Kalau tidak, sudah kusuruh kamu cuci. Halo, Tuan Kata, kami tim layanan terbaik di industri ini. Kami ahli merawat ibu hamil. Kami tidak akan mengecewakan Tuan dan istri. Masing-masing lakukan tugas kalian. Ya. Tunggu sebentar. Aku Nyonya Kata. Hari ini hari pertama kalian bekerja. Tapi nanti aku akan keluar. Ku beri kalian libur hari ini. Nyonya Katen. Kenapa penampilanmu berbeda dari foto di berkas? Kadar progesteronku tinggi, jadi badanku membesar. Ayo, semuanya, pergi dari sini. Baik. Sudah kuperlihatkan cara mencuci baju. Tapi sepertinya aku belum bisa melakukannya. Gina, bantu aku cuci semuanya. Baik. Gina, aku lapar. Tolong masak untuk makan di luar tidak higienis. Aku sedang tidak enak badan. Masak sendiri saja. Tapi aku tidak bisa masak. Kamu tidak ingin melihat membuat dapur meledak, kan? Gina, kumohon. Pasti kamu jago memasak. Aku ingin mencicipi masakanmu. Ayolah. Aku sangat lapar. Aku akan membantumu. Lagi pula Emma perlu makan. Baik. Wendy, daging beku jangan digoreng pakai minyak panas. Daging beku tidak boleh digoreng pakai minyak panas. Kenapa tidak bilang dari tadi? Kalau aku tidak kabur cepat, aku sudah masuk rumah sakit. Lihat berantakan ini, kamu yang merusak semuanya. Sekarang kita makan siang apa? Mama, kamu baik-baik saja? Mama baik. Perempuan jahat, kenapa berteriak ke mama saya? Dasar perempuan licik. Gina, kamu pikir kamu dan anak sialan ini sudah jadi keluarga kata? Wendy, kenapa bicara seperti itu? Jangan panggil aku Wendy, kamu membuatku muak. Aku akan bicara jujur. Sebenarnya, pembantu baru sudah datang pagi ini. Tapi aku usir mereka. APA, kenapa kamu? Ya, aku hanya mempermainkanmu. Gigit saja aku. Kamu sok baik ya. Semua yang kamu lakukan itu karena merasa bersalah, bukan? Kasihan. Di keluarga kaya dan berkuasa, sifat baik hanya akan membuatmu jadi lemah dan tak berguna. Mama. Perempuan jahat. Berani-beraninya mengganggu mama saat papa dan nenek tidak ada di rumah. Dasar perempuan licik. Kalau bukan karena kamu, Gary tidak akan. Aku rela kamu menggangguku, tapi ganggu Emma. Kamu. Gina. Walau kamu benci padaku, tapi jangan sampai mendorongku. Apa yang terjadi di sini? Ibu J. Ini semua salah. Aku tak tahu Gina membenciku sebegitu. Andai tahu, aku pasti menginap di hotel. Gina bukan orang seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman. Nenek, jangan percaya kata-kata wanita jahat itu. Dia menganiaya mama. Emma, kau juga benci padaku? Kau.
Untung ayah mengajariku mengumpulkan bukti. Dasar gadis jahat. Jangan panggil aku Wendy, kamu membuatku mual. Akan kuungkap yang sebenarnya. Sebenarnya, pembantu baru datang tadi pagi. Tapi kusir mereka. Wendy. Mana boleh kau bermuka dua? Kau fitnah dan zalimi Gina. Mulai sekarang, kau tak ada kaitan dengan keluarga Cotton. Ibu Jane, Keluar. Anak baik. Maafkan ibu menyusahkanmu. Andai tahu dia si Jamaitiu, tentu tak kuambil dia dulu. Ibu, ini bukan salah ibu, Gary benar. Aku terlalu lemah. Tapi takkan kubiarkan siapapun menganiayaku lagi. Bagus. Baru itu namanya. Aku akan minta Gary pecat Wendy sekarang juga. Gina. Kau takkan bisa lari. Sampai mati pun tidak. Gina. Kamu tidak apa-apa? Sudah periksa ke dokter? Begitu Gary mendengar, Wendy mengganggumu. Dia langsung batalkan dinas, dan pulang pakai jet pribadi. Aku baik-baik saja. Gary, bagaimana kamu tahu? Aku yang memberitahunya. Gina, kamu tak perlu khawatir. Bagi keluarga Cotton, keluarga adalah yang paling utama. Gina, awalnya aku mau adakan pernikahan setelah kamu melahirkan. Tapi aku tak sabar umumkan pada dunia. Kamu dan Emma sekarang jadi keluargaku. Oak. Ada pekerjaan yang harus dilakukan? Tidak. Pasti merepotkan setelah kamu batalkan dinas. Hari ini aku coba gaun pengantin saja. Lagi pula, ibu akan temani aku. Kamu tak perlu ikut kak. Aku ingin tunjukkan gaun pengantinnya di hari pernikahan. Ayolah. Bukannya sudah siapkan pengawal untuk kami? Hubungi aku jika ada masalah. Jangan khawatir. Yang ini bagus. Halo, saya penata rias. Saya akan coba riasan pengantin untuk calon pengantin. Mari kita mulai. Yang ini terlihat bagus. Aku suka yang ini. Nanti coba semuanya. Aku akan keluar menjawab telepon. Baik. Santai saja pilihnya. Wendy? Di mana Emma? Apa yang kau lakukan padanya? Jangan khawatir. Dia tidak mati, dia masih hidup. Apa sih yang kau mau? Gina. Kau mencuri kekasihku. Menurutmu aku mau apa? TN Cotton. Kami belum menemukan New York. Cotton dan NN Cotton. Menurutmu mereka bisa kemana? Aku cuma keluar menjawab telepon. Saat aku kembali, mereka sudah hilang. HP Gina masih di sini. Kerahkan semua orang kita untuk mencari. Ya. Gina. Halo, Gary. Lama tidak berjumpa. Wendy. Kamu bawa kemana? Gina dan Emma? Ibu J. Setelah Gina muncul di hidupmu, kau malah putus hubungan kita. Kalian berdua, Gary dan kamu, kejam dan tak berperasaan. Berani beraninya kau menyalahkan Gina? Aku lakukan ini karena kau sudah terlalu banyak berbuat jahat. Wendy. Ibu Jane, sudah merasa kasihan pada mereka? Ayolah. Kenapa tidak terus memarahi? Kalian di mana? Mau tahu kami di mana? Bisa ku beritahu. Tapi harus datang sendirian. Jika ada yang ikut, kau tak akan sanggup menanggung risikonya. Baik, tunggu aku. Gary. Gina dan Emma. Kalian harus baik-baik saja.
Kenapa dia belum datang? Aku mulai bosan menunggu. Menurutmu siapa yang harus kubereskan dulu, kau atau si bajingan kecil itu? Si bajingan kecil itu sangat mengganggu. Aku akan habisi dia dulu. Hentikan. Gary, aku tak percaya kau datang ke sini. Apa kau peduli pada dua perempuan sialan ini? Lepaskan mereka. Lepaskan mereka? Baik. Tapi, kau hanya bisa pilih satu. Apa yang kau mau? Apa yang ku mau? Gary, tak tahukah kau apa yang kuinginkan? Aku ingin kau mencintai. Kukira kau takkan pernah jatuh cinta. Jadi kuputuskan tetap di sisi sebagai teman selamanya. Tapi dia lebih buruk dariku dalam segala hal. Mengapa dia bisa merebut hatimu? Dia hamil anakku. Aku tak pernah mencintainya. Aku hanya menunggu. Dia melahirkan. Aku butuh darah tali pusatnya untuk menyelamatkan Emma. Benarkah? Benar. Lepaskan mereka. Janji padaku. Kau hanya akan menikahi. Baik, aku berjanji. Tidak. Aku tak percaya. Kecuali kau cium aku di depan Gina. Baik. Gary. Gary, Gary. Dokter, bagaimana kondisi Gary? Lukanya terlalu besar. Saat kalian bawa ke rumah sakit, dia sudah kehilangan banyak darah. Lukanya terinfeksi. Kami sudah berusaha maksimal menstabilkan tanda vitalnya. Sekarang tergantung, apakah dia bisa melewati malam ini. Gary. Kukira Takada. Yang mencintaiku. Tapi kau datang. Kau berikan Emma. Sudah cukup bahagia. Tapi kau bilang mencintai. Kau janji hanya mencintaiku. Aku menyesal tak membalas perasaanmu. Takut kau tak bisa dengar jawabanku. Aku juga mencintai. Bisakah kau banggan? Emma tak bisa hidup tanpa ayahnya. Aku juga tak bisa hidup tanpa. Gary, kau sadar? Jika kau terus bicara, aku akan cepat sembuh. Gary. Gary. Aku sudah urus Wendy. Dia tak akan muncul di depan Gina atau Emma lagi. Gina, setelah sembuh nanti, akan kuberikan pernikahan termegah untukmu. Asalkan kita bersama, acaranya seperti apa tak penting. Ayah harus cepat sembuh. Emma ingin sekali jadi flower girl pernikahan ayah. Pasti.